pembelajaran kita yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu P5. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa agar apa yang kita pelajari lebih bermakna dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Masih semangat untuk belajar? Mana tepuk semangatnya? Alhamdulillah, ternyata kalian masih semangat. Sudah sarapan? Hari ini kita akan belajar mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya kearifan lokal. Topiknya makanan tradisional. Ibu, makanan khas. Namanya makanan tradisional adalah makanan khas. Makanan tradisional beberapa diantaranya ada mie Aceh. Mie Aceh itu dari mana? Dari provinsi Aceh atau Nangro Aceh Darussalam. Terus ada namanya apa tuh? Bika Ambon. Bika Ambon dari mana? Provinsi Sumatera Utara. Ada yang pernah makan Bika Ambon? Sama Ji, ibu udah pernah dimakan namanya Bika Ambon. Terus ada rendang. Rendang dari mana? Sumatera Barat. Apa lagi makanan khas dari Makassar? Siapa yang tahu? Apa lagi? Ada ada namanya palu basah. Ada namanya kondro. Siapa biasa makan kondro? Kondro itu dari apa? Dari daging. Biasanya tulang-tulang ya dibikin kondro. Enak ya, enak. Yang sering biasa makan kondro nanti kondro enak. Nah, kalau di daerah Sulawesi Tengah Palu namanya kaledo. Nah, kalau yang ini punya namanya, ini yang namanya onde-onde ya. Ini namanya onde-onde. Oke? Jadi ini onde-onde terbuat dari tepung beras. Ini peran makanan dalam budaya ada ya. Makanan tradisional memiliki peran penting dalam budaya yang tinggi karena mengandung identitas sejarah. Jadi itu makanan tradisional bukan cuma makanan ya, ada sejarahnya. Kenapa orang dulu bikin namanya ini, bikin namanya onde-onde, semua bikin namanya buroko, semua ada sejarahnya. Jadi mengandung sejarah.
terdiri dari 450 gram ubi kayu atau singkong yang sudah diparut dan diperas airnya. Ini sedikit modern ya. Kalau kita di sini pakai apa namanya? Apa itu? Kalau mau dikasih Hingga tambah kering airnya, seperti ini. pipi apa? Itu dijepit ya. Nah, kalau ini agak modern nih. Dia pakai kayak alat modern ya untuk mengeluarkan airnya. Kan kalau di sini Kemudian 250 gram kelapa parut dan 1 sendok teh garam halus. Cara membuatnya: masukkan garam ke ubi, lalu aduk sampai rata. Lalu letakkan wajan kedua yang telah dipanaskan juga ke atas adonan. Kemudian tuang lagi adonan berikutnya ke atas wajan. Oke, tepuk semangat dulu. Itu makanan khas dari mana? Makanan khas dari mana? Sulawesi Barat. Makan dengan apa? Ya, bau piapi itu ikan masa. Bahasa Mandarnya bau piapi. Terus tadi Jepa terbuat dari apa? Ubi kayu diparut ya, diparut tadi toh, diparut terus diperas, terus apa lagi dikasih kelapa supaya makanan khas dari Sulawesi Selatan. Halo, Cici Lemon Kitchen mau bikin barongko. Barongko ya, itu barongko makanan khas daerah Makassar. Nah, Makassar, Sulawesi Bahannya Selatan. ada pisang yang sangat matang. Ini saya pakai campuran antara pisang kepok dengan pisang ambon. Sebenarnya yang paling enak sih pakai pisang kepok aja, tapi saya campurin pisang ambon. Saya mau timbang dulu pisangnya. Pisangnya kita kupas dulu. Jadi kalau membuat barongko khas Bugis Makassar itu tuh harus pakai pisang yang benar-benar matang, yang aromanya udah wangi banget, itu yang bikin barongkonya enak. Berat pisang ini ada 742 gram. Setelah dikupas, pisangnya saya potong-potong dulu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cici Lemon Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Pisangnya sudah saya potong semua, kita masukkan ke dalam. Beberapa makanan tradisional. Ini dari apa? Ini apa? Nah, ini yang namanya tadi jepa. Ini jepa, enaknya dimakan pakai apa? Ikan masak. Nah, ini namanya jepa ya, jepa. Terus ini ya, ada yang tahu ini? Ini namanya lokaro. Ini pisangnya mungkin pasti tahu bentuknya seperti ini ya. Ini namanya barongko. Seperti tadi yang kita nonton itu sudah dibentuk seperti ini ya. Ini sudah masak, ini bisa dimakan. Terus ini ada namanya taripang. Ini taripang ini kayaknya terbuat dari ubi juga ya. Makanan khas dari Mandar. Ini apa? Ini ada makanan putu. Nah, Kak, bedanya putunya orang Mandar dengan orang Bugis. Kalau putunya orang Bugis pakai tepung beras, ya. Nah, biasa diberi pewarna. Terus ini ada sambusa. Ini biasanya diisi ikan ya, ikan. Nah, bisa juga pakai mie, bisa lagi pakai bihun, ya. Nah, ini ya, ini selanjutnya ini ada keaslian dan keragaman makanan tradisional. Nah, ada di situ. Mulai berkembang makanan kurang mencerminkan keaslian dan keragaman yang ada dalam kearifan lokal. Informasi tentang asal-usul makanan sangat terbatas. Biasanya terbatas ya, tapi saya rasa. Terus informasi tentang tradisional disajikan dengan baik dan cukup
boleh kita mempelajari asal-usul, misalnya Jepa asal-usulnya dari mana, Burongko asal-usulnya dari mana, Onde-onde asal-usulnya dari mana, Binte asal-usulnya dari mana. Oke? Tersebut memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya dan mencicipinya dengan penuh rasa syukur. Kan biasanya kayak orang Jawa otomatis lidahnya beda tuh dengan orang Mandar. Tapi kalau kita cicipi makanannya orang, kita harus mengucapkan syukur. Cuma itu yang Ibu bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi Ibu juga, bagaimana melestarikan makanan tradisional. Mari berdoa sebelum kita pulang, biar selamat di jalan.